Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemik yang tengah terjadi saat ini dapat cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan semoga kita dapat cepat bertatap muka untuk menimba ilmu bersama. Amin. Oke, pada hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang terhormat Ibu Aulia Masruroh selaku dosen dari mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga teman-teman dari kelas Y2B yang kami hormati. Oke teman-teman, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Asri Safitri, selaku pembuka dari presentase kali ini. Kemudian ada Imrohatul Latifah, lalu ada rekan saya Marita, kemudian ada Mila Hakimah, dan untuk yang terakhir ada Putri Andini. Oke, langsung saja. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, faktor-faktor ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal pun terbagi menjadi 2 bagian lagi. Ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan untuk faktor yang eksternal terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor fisik, yang ketiga faktor ekonomi atau status sosial ekonomi, yang keempat ada faktor kultural, yang kelima ada faktor edukatif, dan yang terakhir ada faktor religius. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan masing-masing dengan detail oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan manusia atau perkembangan peserta didik. Nah, proses perkembangan akan berlangsung sepanjang masa kehidupan manusia, sedangkan untuk proses pertumbuhan seringkali terhenti jika seseorang telah mencapai kematangan fisiknya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya, kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Maka dari itu, keluarga sangat berperan penting pada proses perkembangan peserta didik. Nah, aspek-aspek perkembangan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu syarat otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik. Yang kedua ada perkembangan intelijensi, yang ketiga ada perkembangan emosional, yang keempat ada perkembangan bahasa tata bicaranya, yang kelima perkembangan sosial terhadap sesama manusia, yang keenam perkembangan kepribadian, yang ketujuh perkembangan moral, dan yang terakhir ada perkembangan kesadaran beragama. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri siswa itu sendiri, meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya.
Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama ada faktor fisiologis, merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu yang dibedakan menjadi dua macam, yakni keadaan tonus jasmani dan fungsi jasmani. Dan juga ada faktor psikologis, berkaitan dengan kapasitas mental, emosi, dan kemampuan dalam berpikir, di mana akan berpengaruh terhadap proses belajar. Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar yaitu inteligensi siswa, motivasi, minat, dan sikap. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang di luar diri siswa atau peserta didik, meliputi lingkungan, khususnya dalam pendidikan dan keluarga. Macam-macam faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak dengan awal kehidupannya, yang wujudnya berupa pengaruh yang datang dari kedua orang tua, baik ayah atau ibu. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang biasa selalu dipengaruhi oleh status kehidupan sosial keluarga. Yang ketiga, faktor psikis. Faktor psikis adalah pengaruh yang datang dari lingkungan biografis, seperti iklim keadaan alam, jalur komunikasi daerah, dan lain-lain. Faktor eksternal selanjutnya adalah faktor kultural, faktor religius, dan faktor edukatif. Faktor kultural, di Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, adat istiadat, dan tradisi yang akan berpengaruh pada perkembangan anak. Faktor religius, berkaitan dengan proses terbentuknya perilaku seseorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena pondasi agama salah satu faktor yang berpengaruh dan penting sebagai media kontrol perkembangan anak. Sebagai contoh, anak kiai, sudah pasti dia berbeda dengan anak lain yang tidak menjadi kiai, yang sekedar terhitung oleh beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangan pula, menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Faktor edukatif. Pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat, keluarga, dan kelembagaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penulisan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.